Terkadang, kita mudah menghubungkan penyintas HIV dengan perilakunya. Perilaku yang tidak mudah diterima ke banyak orang. Padahal, ada hal lain yang menyebabkan seseorang terkena virus itu. Dan kita lupa, kita terburu-buru menghakiminya. Saya bisa terinfeksi HIV itu karena suami saya telat taunya gitu loh ya kan, terlambat taunya. Barulah saya berdoa gitu ya setiap malam, ya Allah tolong ini semua virus yang ada dalam tubuh anak saya ini pindahkan ke saya. Saya tidak ada berpikiran mas yang dibilang this is the end atau enggak inilah akhir dari segalanya atau inilah akhir, enggak, demi Allah saya enggak ada berpikiran seperti itu malahan. Kemungkinan kalau sampai enggak mengetahui status saya, taruhlah amandel saya itu saya biarin ya, saya enggak operasi, kemungkinan saya duluan kali yang meninggal. Dan ini adalah kisah perjuangan Hages dan Putri, penyintas HIV yang dengan berani melawan stigma dan diskriminasi yang dialami, serta memberikan pelajaran berharga bahwa orang dengan HIV juga bisa memiliki keturunan dengan status negatif HIV. Pagi itu seperti pagi-pagi biasanya. Radias Hages Trianda sudah disibukkan dengan data-data jumlah orang dengan HIV atau AIDS yang akan mendapatkan pendampingan dan bantuan obat-obatan dari lembaga yang didirikannya bersama suami. Sebagai orang dengan HIV, Hages, sapaan akrabnya, memiliki alasan yang kuat untuk tetap bertahan hidup menjalani garis takdir dari Tuhan. Meskipun sempat akan mengakhiri hidupnya di atas makam suaminya. Jadi titik balik di mana awalnya kenapa saya mau survive gitu ya, itu saya memang punya satu alasan kenapa saya mau bertahan hidup, itu adalah karena anak. Karena pada saat saya mengetahui suami saya itu positif HIV, dan saya tahu persis bahwa mungkin itu juga tidak mudah buat dia untuk memberitahukan kepada saya gitu. Tapi ketika dia berpikir bahwa oke, kamu berhak tahu status kesehatanmu itu seperti apa gitu. Jadi mungkin dengan seperti itu dia bisa lebih mengintervensi lebih dini gitu lah ya kan, sebelum akhirnya ngedrop seperti dia. Tapi tetap tekanan di dalam dirinya itu merasa bahwa dia itu merasa bersalah, dia merasa sudah menularkan kepada saya, istrinya gitu loh ya. Apalagi ditambah lagi dengan dia tahu bahwa bayi kami juga sempat terinfeksi. Menurut kalian ini kemarin kan Mami dapat ini. Menurut kalian Mami pantas nggak dapat penghargaan inspiring moment mom? Pantas, Kenapa pantas? karena bisa menginspirasi orang. Terus? Sama ibu yang berjuang Udah? Menurut kamu begitu? Kamu sayang Mami nggak? sayang lah. Ada sayang Mami nggak? Sayang. Kalau sayang sama Mami harus diapain? Diapain? Belum dicium udah. Udah, cuma ngomong doang dipeluk diciumnya. Ada lagi. Ketika dia dikubur gitu loh ya kan, benar-benar saya ngerasa itu titik terendah dalam hidup saya gitu, melihat dia dikubur, saya sambil menggendong bayi saya yang masih berusia 5 bulan itu. Rasanya tuh saya ingin ikut-ikutan terjun ke liang lahat gitu, udah deh kuburin bareng gitu loh ya kan. Sambil menangis saya berkata dalam hati, oke, sebentar lagi saya akan menyusul gitu, tunggu saya ya. Hanya seperti itu yang ada dalam pikiran saya.
Di lembaga yang dia dirikan, ada sekitar 47 anak dengan HIV yang didampingi. Ada tumbuh kembang yang terlambat dari kebiasaan anak pada umumnya. Bagi Hages, menghadapi anak yang positif HIV memang tak mudah. Dibutuhkan kesabaran dan kesadaran tinggi. Tantangannya, membiasakan anak mengonsumsi obat-obatan seumur hidup dengan tetap memberikan pemahaman yang bisa dimengerti anak. Radias Hages Trianda dan Putri Sherry harus menerima warisan HIV dari suami yang akrab dengan narkoba. Beruntung, Putri Sherry mengetahui virus ini lebih awal saat hendak melakukan operasi amandel. Saya memberanikan diri untuk tes ELISA atau enggak PCT, tapi lebih lengkapnya itu ELISA memang tesnya. Untuk mengetahui apakah saya sudah positif atau belum. Pemikiran saya kenapa memberanikan diri untuk tes, untuk mengetahui, pengen tahunya status saya juga, itu karena saya nggak mau adanya penularan, saya nggak mau ada penularan lagi buat ke orang-orang lain lagi kalau seandainya saya positif gitu kan. Karena waktu itu yang saya tahu virus HIV itu cuma dari hubungan seks bebas saja, dan itu yang benar-benar saya jaga. Sedangkan kalau untuk narkoba itu udah jauh-jauh hari saya hindari. Tak mudah menjadi Putri Sherry. Mungkin tak semua orang bisa ikhlas menerima warisan HIV. Bahkan, dia tak menyalahkan almarhum suami yang sudah memberikan virus itu. Terlebih lagi, dia tak merasa bahwa virus ini adalah akhir dari segalanya. Coba Mbak Putri ada yang mau disampaikan nggak? Tadi terkait tes cinta. Jadi bayangkan sudah tahu kalau seorang Putri Sherry itu positif HIV, suaminya, calon suaminya. Justru saya berterima kasih sekali, saya diberikan kesempatan kedua untuk merubah pola hidup, pola pikiran, untuk yang bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa mau menerima dan belajar untuk ikhlas. Bagaimana kita melihat ciri-ciri seseorang yang terkena HIV? Soalnya kita kan misalnya udah denger gini loh ya, pengen nyampaikan, kan sungkan juga kalau benar apa enggak nih, walaupun sebenarnya mereka sudah ada kelihatan bahwa mungkin dia memakai atau apa, tapi kan kita tidak tahu. Nah gimana caranya nih? Balik lagi Bu, kita harus penyampaiannya juga, tidak langsung menjudge. Kalau kerabat kita, family kita, teman kita, atau enggak, siapapun lah itu, jangan menjudge kalau dia tuh positif HIV. Ya, karena udah melakukan hal yang beresiko juga. Tapi balik lagi, kita hanya mengingatkan, yuk untuk kesehatan. Oke, teman-teman, ini ada temuan stigma dan diskriminasi pada ODA di layanan kesehatan. Ya, anggapan bahwa ODA adalah orang yang tidak benar. Pernah berpikir seperti itu nggak? Dulu banget, ketika kita belum tahu lah tentang isu HIV. Jadi kalau stigma itu adalah ciri negatif yang nempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Jadi karena orang-orang sudah banyak yang berpikir begitu, akhirnya dia akan terpengaruh. Gitu. Jadi kayak misalnya HIV itu adalah momoknya kan jelek banget ya, penyakit mematikan, terus udah gitu apalagi menular, terus apalagi kayak monster gitu, terus penyakitnya nggak orangnya pasti nggak bener gitu, terus apalagi pokoknya serem-serem deh gitu lah ya kan, momoknya tuh selalu menyeramkan. Nah itu labeling disebutnya ya. Jadi pemberian cap pada seseorang ya, itu adalah labeling. Jadi kayak tadi tuh, kalau udah HIV itu pasti orangnya nggak bener, karena dia punya perilaku seksnya nggak bener. Apa kabar sama saya gitu ya, yang udah ngejaga virginitas saya sampai 20 sekian tahun gitu kan,
tiba-tiba menikah dengan seorang mantan pecandu narkoba dan saya bisa terinfeksi HIV. Keputusan untuk memiliki anak di saat terinfeksi HIV tidaklah mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Perdebatan demi perdebatan dilalui Hages dengan suami yang juga terinfeksi HIV. Pada akhirnya, Hages dan suami mengikuti program pencegahan dari ibu ke anak. Syaratnya, Hages dan suami sudah mengonsumsi ARV minimal 6 bulan. Itu sudah terpenuhi. Suami Hages mengonsumsi ARV dari 2006 dan Hages dari tahun 2010. Tidak ada sedikit pun gitu loh ya kan niat seorang ibu itu ingin menyakiti anaknya, memberikan warisan kepada anaknya, warisan penyakit kepada anaknya gitu loh ya kan. Tidak ada gitu. Oh mi atas mi bawah. Gantian. Jangan dikelitik gitu. Karena suami tuh ngotot banget pengen punya keturunan gitu, pengen punya keturunan lagi dari saya. Cuma karena traumatik saya di proses anak saya yang pertama itu gitu, walaupun akhirnya negatif gitu ya. Tapi di situ memang saya belum siap. Memang benar-benar butuh keberanian sih untuk membuktikan itu gitu lah ya kan karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik pintu ya sebelum kita membukanya gitu lah ya kan. Ketika memang Tuhan mengizinkan saya diberikan anak yang positif, pastinya itu butuh waktu, butuh proses. Pastinya saya akan merasa menyesal karena sudah mengambil keputusan yang salah. Ternyata Tuhan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan Hages. Ketiga anaknya hasil dari pernikahan kedua dinyatakan negatif HIV. Ya teman-teman, karena ini udah akhir tahun, berakhir juga program-program kita dengan beberapa donor ya. Jadi ini perlu kita tekankan lagi nih untuk segi pelaporan, terutama untuk yang buat Dinkes itu masih ada beberapa yang belum diselesaikan. Pool Desa sendiri berada di tengah-tengah untuk memfasilitasi antara LSM yang memang mereka lebih menangani program yang mendapat undangan dari Global Fund dengan layanan kesehatan dan juga dari klien penggunaan Apsa Suntik itu sendiri. Pertemuan hari ini mari kita tutup semuanya dengan doa kedamaian biar kita diberikan kekuatan sama Tuhan Maha Esa. Oke, kawan-kawan, terima kasih atas pertemuan meeting kita hari ini. Semoga berkah dan menjadi pencerahan buat kita semua. Seperti yang tadi kita udah dengar tuh bahwa kalau seseorang sudah minum obat ARV, maka kualitas hidupnya itu sama dengan orang-orang yang non HIV. Gitu, itu WHO sendiri yang bilang, gitu. Ya, jadi kalau misalnya seseorang yang sudah minum obat ARV, kualitas hidupnya bagaimana? Ya sama dengan teman-teman semua yang ada di sini, gitu. Jadi mereka sama dengan orang-orang yang diabetes, mereka sama dengan orang-orang yang darah tinggi, ya. Jadi ini bukan penyakit mematikan lagi, tapi disebutnya sebagai penyakit kronis, ya. Pengaruh dari stigma dan diskriminasi apa sih terhadap ODA? Saya punya cerita gini, teman-teman. Jadi saya punya klien, dia itu dari tahun 2016, dia tuh dicuriga bahwa dia tuh terinfeksi HIV. Kayaknya gue curiga deh gue terinfeksi HIV nih mbak, tapi gak pernah mau tes. Dan akhirnya ketika dia mulai ngedrop kemarin, ya bulan lalu, dia datang jauh-jauh dari Padang ke sini hanya untuk tes HIV. Dan ternyata hasilnya positif. Dan pada saat itu juga akhirnya dia dilakukan tes yang lain gitu loh ya kan. Dan hari itu juga dia minum obat ARV. Nah setelah dia tahu tesnya positif, disembunyikan. Lu aja ya mbak yang pegang, gue gak mau bawa pulang, dia bilang gitu. Yang gue bawa pulang itu obatnya aja. Bahkan obatnya tuh sampai stikernya tuh dibuang-buangin sama dia gitu. Jadi dia cuma bawa botol polos gitu doang. Dan dia gak mau mencari layanan di sana. Seperti itu. Sebegitu kencengnya pengaruh stigma dan diskriminasi terhadap teman-teman ODA. Hal yang sama dialami Putri Sherry. Buah hatinya dinyatakan negatif. Meski begitu, Putri Sherry tetap mengawasi tumbuh kembang anak-anaknya.
Iya, setiap manusia itu pasti punya impian, Mas. Apalagi mempunyai keturunan, itu suatu impian yang sangat diinginkan lah pastinya untuk setiap perempuan. Tapi balik lagi, waktu itu saya memberanikan dirinya, ya aku pun juga mau menunjukkan kalau ODIF ini bukan berarti tidak bisa membuahi anak ya. Ibarat kata, yang penting kita udah tahu prosesnya, kita udah tahu programnya, gimana cara pencegahannya. Dan kita harus yakin banget. Walaupun memang di sini tuh kayaknya tuh perang kayak, aduh ya Allah, mudah-mudahan hasilnya bagus ya Allah, mudah-mudahan jauh. Ada rasa ketakutan itu pasti ada. Walaupun seandainya kalau memang ada anak saya yang positif pun, itu juga kita harus sudah benar-benar siap. Sangat siap. Tapi bukan berarti this is the end juga, jangan. Di mana sarannya? Kita harus bisa mengambil resiko itu. Kita harus bisa tahu dan memahami gimana next kelanjutan anak kita, walaupun dia dengan HIV. Banyak yang mengira HIV mudah menular. Tak aneh jika orang dengan HIV mendapatkan perlakuan yang kurang adil. Dijauhi dan stigma buruk kerap mereka alami. Nah, sehingga sekarang yang namanya HIV itu tidak mengenal derajat kehidupan, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal pekerjaannya apa, itu bisa masuk ke semua ranah kehidupan. Jadi mulai tidak hanya, kayaknya kalau HIV itu kan kenanya pekerja seks aja gitu, atau PSK, atau kayaknya dia kenanya ke komunitas gay aja gitu, atau kenanya ke pecandu narkoba. Terus bagaimana dengan ibu-ibu? Kayaknya kalau ibu-ibu nggak akan kena deh. Bagaimana dengan ibu rumah tangga gitu? Ibu rumah tangga kayaknya nggak akan kena. Nah ini ceritanya itu tadi itu. Ada 150 laki-laki yang berhubungan seks dengan satu orang pekerja seks. Ada sekitar 90 ibu rumah tangga yang mungkin akan terdampak. Ada 10 bayi yang mungkin juga akan terdampak. Kalau satu ini dari satu pekerja seks aja, dia HIV positif. Makanya kita intervensi supaya tidak ada HIV pada mereka gitu. Itu virusnya. Kalau AIDS itu singkatannya panjang lah pokoknya, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom itu adalah kumpulan gejala. Sindrom itu kumpulan gejala yang disebabkan karena penurunan kekebalan tubuh. Nah itu AIDS. Ya, kalau HIV itu virusnya AIDS yang muncul kemudian gitu. Kalau orang terkena HIV, itu. Jadi HIV itu sebetulnya tidak semudah yang kita bayangkan untuk menular ya. Syarat yang pertama tentunya dia harus menular dari orang yang positif ke orang yang negatif ya. Jadi kalau ada 2 orang, syaratnya 1 orang harus positif dulu baru dia bisa menularkan ke yang negatif. Masalahnya kan kita nggak tahu nih orang ini positif atau enggak. Berarti syarat pertama adalah diketahui dulu statusnya orang itu positif. Oke, kalau kita udah tahu nih dia positif HIV, apakah dia akan menularkan ke kita? Ada syarat lainnya lagi. Syarat berikutnya adalah virus itu harus keluar dari tubuh yang positif tadi kan, harus keluar, tapi juga keluarnya kan juga susah ya, nggak semerta-merta mau ngeluarin virus nih. Misalnya nih ya, saya tadi malam berhubungan seks dengan seorang pekerja seks. Nah keluarnya itu bisa macam-macam caranya, bisa lewat darah, bisa lewat cairan tubuh, darah dan cairan tubuh pada prinsipnya. Tapi juga nggak semua cairan tubuh yang potensial itu ya darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Jadi di luar itu tidak akan menularkan. Nah makanya harus diobati juga HIV-nya gitu. Jadi selain AIDS-nya diobatin, HIV-nya juga harus diobatin. Caranya seperti apa? HIV itu coba. Caranya dengan obat yang kita sebut dengan obat ARV, obat antiretroviral, itu bisa menekan pertumbuhan virus sampai virusnya undetectable atau tidak terdeteksi. Jadi kita hanya bisa terinfeksi atau tertular dari yang sudah HIV positif kalau berinteraksi dengan keempat cairan ini kan. Selama tidak berinteraksi dengan itu ya aman. Jadi virus yang keluar itu harus survive,
harus bertahan di dunia luar setelah keluar dari tubuh orang yang positif tadi. Survive itu artinya mampu bertahan hidup. Kebanyakan virus, terutama virus HIV, itu tidak survive di dunia luar. Jadi begitu keluar, dia segera mati. Dalam hitungan beberapa menit atau beberapa detik juga dia mati. Stigma itu apa? Bentuknya apa aja? Labeling, ya. Ada labeling, ada melabelkan seseorang. Pemikiran yang sudah melebar luas di masyarakat, di lingkungan, gitu. Jadi misalnya saya berpikir seperti itu, terus begitu saya melakukan tindakan diskriminatif, ya, itu akan menyebar kemana-mana. Jujur ketika saya tahu tentang status HIV saya itu sama sekali saya blank, kosong. Saya nggak punya edukasi sama sekali tentang apa itu HIV. Tapi ketika kita sudah mengetahui status kita HIV positif gitu loh ya kan, dan kita sudah minum obat ARV, maka percayalah di situ ada yang namanya U equal U. Jadi undetectable ya, virus yang tidak terdeteksi, sama dengan untransmission. Jadi sama dengan virus itu tidak bisa dipindahkan ke orang lain gitu loh. Jadi selama virus itu tidak terdeteksi dalam darah, apa yang mau ditularkan gitu loh ya kan? Apanya yang mau ditularkan? Keberanian itulah yang memang benar-benar dibutuhkan untuk teman-teman ODA. Keberanian untuk mencari informasi, keberanian untuk mencari kebenaran. Radias Hagestrianda dan Putri Sherry adalah dua contoh penyintas HIV yang berhasil memiliki keturunan yang sehat dan negatif HIV. Pengetahuan yang cukup, keteraturan mengonsumsi obat, dan mengikuti program pencegahan dari ibu ke anak adalah kuncinya. Di luar itu, hentikan diskriminasi dan stigma pada para penyintas HIV. Kita bicara soal stigma dan diskriminasi itu nggak melulu dari luar gitu loh ya kan. Tapi yang paling bahaya itu adalah justru yang dari dalam. Ketika si Oda itu menstigma dan mendiskriminasi dirinya sendiri, itu yang paling bahaya. Karena dia nggak akan bisa move on. Karena dia nggak akan bisa berani mengambil keputusan apapun. Jauhilah virusnya, bukan orangnya.